Bab 1581. Hanya dua lampu depan yang bernilai uang. Apa katamu? 1,84 juta. Ini model impor. Mobil ini berperforma tinggi dan bertenaga kuda tinggi, jadi harganya pasti jauh lebih mahal daripada Ki-8 biasa, kata pramuniaga wanita itu. Kalian juga mau? Lin Yi menatap Zhang Tiansu. Saya pikir saya bisa mendapatkan diskon jika saya membeli dua. Dengan baik. Mereka berdua tampak sedikit malu dan bahkan sedikit gelisah. Mereka mengira dia bisa mengejeknya, tetapi mereka malah mendapat masalah. Kita mampu membeli mobil ini, tapi kita tidak mau terlalu tertekan. Lebih baik beli Ki secara penuh, kata Zhang Tiansu berpura-pura tenang. Di sisi lain, kalian sok tahu. Biaya bulanannya selangit. Hati-hati jangan sampai kelaparan di kemudian hari. Kekhawatiranmu agak berlebihan. Lin Yi mengeluarkan kartu banknya. Maaf, saya sudah membayar lunas. Membayar penuh. Lin Yi mengabaikan mereka berdua dan menyerahkan kartu itu kepada pramuniaga. Kata sandinya 0,00000. Siapkan kontraknya setelah selesai. Baiklah. Pramuniaga wanita itu memegang kartu bank dengan gembira. Ia tidak menyangka bisa menjual mobil senilai lebih dari 1 juta yuan hanya dengan beberapa patah kata. Sugar sangat berterima kasih. Lin Yi melakukan ini agar dia tidak merasa malu. Meskipun dia harus memikirkan cara untuk berterima kasih padanya nanti, dia tidak bisa menyerah sekarang. Dia harus menginjak jalan itu. Kalian tidak ingin membeli mobil. Ada yang kalian suka di sini? Tanya Sugar sambil tersenyum. Pacarku tidak punya banyak uang. Mobil termahal yang bisa dia beli adalah RSQ-8 ini. Keluargamu kaya raya. Mobil yang kamu beli pasti lebih bagus dari punya kita, kan? Ekspresi mereka berdua sangat jelek dan canggung. Bukankah kita cuma beli mobil? Apa yang perlu dibanggakan? Zhang Tiansu memutar bola matanya ke arah Sugar dan berkata, kita lihat seberapa lama kamu bisa tertawa. Ayo. Zhang Tiansu, yang tadinya malu, kini terlalu malu untuk tinggal di sana lebih lama lagi. Ia menarik Zhou Ziqiang dan berbalik untuk pergi. Sial, itu terlalu memuaskan, kata Sugar. Menjengkelkan sekali melihatnya pamer di hadapanku setiap hari. Aku nggak percaya orang bermuka dua kayak gitu bisa masuk ke universitas kita. Dia pasti pakai koneksi rahasia. Keluarga pacarnya punya koneksi yang kuat, jadi mereka membantunya menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak, posisi wakil direktur pasti sudah lama menjadi milikku. Baiklah, semuanya sudah berlalu, jangan ganggu dia lagi. Lin Yi menepuk bahu Sugar dan menghiburnya. Kamu baru saja membeli mobil dan kamu juga akan naik jabatan. Nanti, kamu bisa dengan mudah menekannya di sekolah. Tapi aku benar-benar tidak punya banyak uang untuk diberikan kepadamu, kata Sugar sambil meminta maaf. Saya akan meminta 100.000 yuan dari keluarga Guan ketika kami kembali untuk memberi Anda kompensasi. Tenang saja. Uang ini tidak cukup untuk membeli mesin modifikasi. Simpan saja. Tapi tidak ada alasan bagimu untuk menghabiskan begitu banyak uang untukku. Bagaimana bisa kau bilang ini tanpa alasan? Kau bermain game denganku setiap hari. Anggap saja itu sebagai biaya bermain bersama, kata Lin Yi. Ukuranmu juga biasanya tidak murah. Kalaupun ada yang punya, biasanya palsu. Jarang sekali melihat orang yang punya ukuran alami sepertimu. Aku merasa lebih baik mendengarmu mengatakan itu. Sugar membusungkan dadanya. Tapi aku harus memberimu 600.000 yuan yang kumiliki saat ini. Itu urusan lain. Kau tidak bisa berbuat sesukamu. Pinjamkan saja aku dua lampu depan itu untuk dimainkan. Cek. Berandalan. Tepat saat mereka berdua sedang berbicara, pramuniaga itu keluar dan menyerahkan kartu bank kepada Lin Yi dan kontrak kepada Sugar. Saat dia menandatangani, Lin Yi melihat ukuran Sugar. Si pramuniaga meneteskan air mata penyesalan. Pacarnya membelikannya mobil senilai hampir 2 juta yuan tanpa ragu. Dari detail ini, ia memahami sebuah prinsip. Wanita itu seperti Audi. Hanya dua lampu depannya yang berharga. Setelah menandatangani kontrak, mereka mendiskusikan rincian kapan mereka akan mengambil mobil sebelum berangkat. Kamu suka mobil, kan? Mau jalan-jalan di sini? Sugar sudah siap pergi setelah membeli mobil. Namun, dia akan menemani Lin Yi jika dia ingin berkeliling. Ayo pergi ke area C dan lihat mobil-mobil yang dimodifikasi. Tentu. Mereka berdua berjalan perlahan menuju area C. Sesampainya di sana, mereka langsung menyadari perbedaannya. Penampilan modelnya menjadi lebih baik lagi. Kakinya menjadi lebih panjang, dan roknya menjadi lebih pendek. Meskipun Sugar telah kehilangan berat badannya baru-baru ini, ia masih sedikit gemuk dibandingkan dengan orang-orang ini. Cepat, ayo kita lihat. Lamborghini Veneno versi modifikasi terbaru akan segera diluncurkan.
Begitu mereka tiba di area C, mereka mendengar seseorang berteriak keras, yang langsung menarik perhatian Lin Yi. Sambil menoleh ke arah kerumunan, ia melihat bilik Lamborghini itu memiliki area persegi panjang yang ditutupi kain merah tebal, menyelimuti area itu dengan suasana misterius. Saat berjalan menuju stan, mata Lin Yi berbinar. Itu adalah Lamborghini Veneno terbaru. Ia mendengar kabar angin bahwa hanya ada 5 mobil seperti itu. Satu tertinggal di kantor pusat, satu lagi digunakan untuk uji coba, dan 3 sisanya dijual ke publik. Lin Yi selalu ingin membelinya, tetapi ia tidak punya kesempatan. Tanpa diduga, model kelas atas ini muncul di sini hari ini. Lin Yi tertarik dan mengamati tolok ukur itu sejenak. Ia segera mengetahui bahwa berbagai spesifikasi dan tolok ukur telah ditingkatkan jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya. Desain dan modifikasi serba karbon juga sesuai dengan keinginan Lin Yi. Satu-satunya penyesalannya adalah dia belum melihat wujud aslinya. Namun dengan standar desain Lamborghini, ditambah daya tarik asli Veneno, tampilan keseluruhan versi modifikasi mewah Veneno ini tidak akan mengecewakan. Pendek kata, membelinya akan menjadi pilihan yang tepat. Mereka berdua pergi ke bilik itu dan menyadari bahwa ada banyak orang di sekitarnya. Sebagai merek mobil sport paling terkenal dan populer, wajar saja jika stan Lamborghini menarik banyak orang. Namun, mobil yang hendak dipajang itu ditutupi tirai merah. Hanya garis samar yang dapat dilihat dari luar, tetapi wujud aslinya tidak dapat dilihat. Namun yang lebih menarik dari mobil itu adalah pramugari cantik yang mengenakan gaun pengantin di sampingnya. Kelompok orang tua mesum dan orang mesum semua maju dan mengambil foto paha pihak lainnya. Pembawa acara cantik di atas panggung tampak tak keberatan. Sesekali, ia bahkan berpose. Ia sangat kooperatif. Saya pikir hanya 3 model edisi terbatas sebelumnya yang akan dirilis. Saya tidak menyangka mereka akan merilis versi modifikasi khusus ini hari ini. Aku penasaran siapa yang akhirnya punya mobil ini. Banyak sekali Taipan di Zhonghai, mungkin tak akan lama lagi mobil ini terjual. Tapi mobil ini tidak murah, orang kaya generasi kedua mungkin tidak mampu membelinya. Tepat pada saat itu, tiba-tiba sebuah suara menyela. Bisakah kamu minggir? Jangan tunda aku membeli mobil itu. Bab 1582. Siapa bilang saya tidak ingin membeli mobil? Mendengar suara-suara itu, orang-orang yang lalu lalang di sekitar panggung memberi jalan. Lin Yi memiringkan kepalanya dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria muda yang cukup pendek. Mengenakan pakaian trendy, siapapun yang jeli bisa tahu bahwa pakaiannya tidak murah. Tanpa sadar, pakaian itu pun bergeser. Di sampingnya duduk seorang perempuan muda, mengenakan gaun merah bermotif bunga dan stoking hitam tebal. Meski dia tampak sopan, dia tidak terlalu tampan. Nama pemuda itu adalah Dong Hanyu. Keluarga Dong mereka menempati peringkat ketiga di antara keluarga-keluarga besar di Provinsi Chuansheng, dengan aset mendekati 100 miliar. Mengetahui bahwa Lamborghini Veneno dipamerkan di sini hari ini, dia datang ke Zhonghai secara khusus dengan maksud untuk membawa kembali mobil itu. Kakak, kamu mau beli mobil? Tanya seseorang penasaran. Apa yang akan saya lakukan di sini jika saya tidak membeli mobil? Mobil ini adalah versi modifikasi dari Veneno. Diperkirakan akan terjual lebih dari 30 juta yuan. Ini bukan jumlah yang kecil. Kamu meremehkan mobil ini, kata Dong Hanyu. Saya sudah bertanya-tanya melalui saluran internal saya. Mobil ini harganya setidaknya 48 juta yuan. 30 juta yuan terlalu murah. 48 juta. Semua orang berteriak kaget. Bagi mereka, 30 juta sudah harga yang sangat mahal. Mereka tidak menyangka harganya akan mencapai 48 juta. Meskipun harga Dong Hanyu juga merupakan perkiraan, banyak orang memilih untuk mempercayainya. Pewaris generasi kedua yang kaya seperti dia akan menerima informasi orang dalam. Dia tidak akan membuat kesalahan dalam hal-hal seperti itu. Justru harga yang tak masuk akal inilah yang membuat antusiasme semua orang meningkat lagi. Bagaimanapun, mereka sendiri tidak akan membelinya. Semakin tinggi harganya, semakin menarik jadinya. Cantik, kapan kamu mulai? Kita sudah menunggu lama. Masih ada 5 menit sebelum acara. Semuanya, tenang. Melihat orang-orang yang antusias di bawah panggung, pembawa acara yang cantik itu tersenyum. Tapi sebelum itu, kita akan mengadakan acara kecil. Semua orang boleh berpartisipasi. Acara apa? Jangan bikin kami penasaran. Cepat ceritakan. Semua orang bersemangat untuk berpartisipasi, tetapi tatapan mereka tetap tertuju pada kaki sang tuan rumah yang cantik. Agar semua orang berkesempatan mengamati mobil ini dari dekat, kami akan langsung memilih 10 penonton yang beruntung untuk naik ke panggung dan berfoto dengan mobil ini sebagai kenang-kenangan. Begitu kata-kata ini diucapkan, hadirin langsung bertepuk tangan dengan antusias.
Tidak seorang pun menduga akan terselenggaranya acara amal seperti ini. Meskipun mereka tidak mampu membelinya, jika dia bisa naik ke panggung dan melihat lebih dekat mobil itu serta mengambil beberapa foto, ini akan dianggap sebagai perjalanan yang berharga. Ayo mulai. Bagaimana cara mendaftarnya? Pembawa acara yang cantik itu mengulurkan tangannya dan menunjuk papan pengumuman di sampingnya. Semuanya, keluarkan ponsel kalian dan pindai kode QR di samping saya. Tulis nama dan nomor telepon kalian di sana. Nanti akan diundi secara acak. Setelah mempelajari metode pendaftaran, semua orang yang hadir mulai bersiap untuk mendaftar. Lin Yi pun tak terkecuali, begitu pula Sugar. Kenapa kamu juga mendaftar? Kupikir kamu tidak tertarik dengan hal ini. Saya punya 2 akun WeChat yang bisa membantumu ikut serta 2 kali. Dengan begitu, peluangmu menang lebih tinggi. Lin Yi tersenyum. Seperti dugaannya, ini adalah jurus klasik Sugar. Setiap kali dia bermain game, dia ingin mencari jalan pintas. Akan tetapi, meskipun dia menemukan jalan pintas, dia akan tetap menjadi kontestan terburuk. Sekitar 10 menit kemudian, upacara peluncuran mobil baru akan segera dimulai, dan pendaftaran pun berakhir. Tak lama kemudian, seorang staf menyerahkan sebuah kartu kecil kepada tuan rumah yang cantik itu. Tuan rumah itu tersenyum dan berkata, "Sekarang, daftar 10 orang yang terpilih ada di tanganku. Coba kulihat siapa 10 orang itu." Orang pertama adalah Tuan Lizzie, yang memiliki nomor ekor 2833. Kedua, Tuan Mao Hui Haimao dengan nomor ekor 8514. Yang ketiga adalah nomor 10 adalah Nyonya Zhang Chenxi dengan nomor akhir 2233. Tak lama kemudian, 10 orang terpilih telah terpilih. Sayangnya, Lin Yi dan Sugar tereliminasi. Sialan, nasibku seburuk itukah, keluh Sugar. Kami sudah pakai 3 akun, tapi tidak satu pun berhasil. Nasib kami sungguh malang. Itu wajar. Dengan banyaknya orang yang mendaftar, kemungkinan terpilihnya rendah. Tapi kamu tidak akan mendapat kesempatan untuk naik ke sana. Ini masalah kecil. Uang membuat dunia berputar. Jika uang bisa menyelesaikan masalah ini, itu bukan masalah bagiku. Dengan itu, Lin Yi melihat sekeliling dan menemukan orang terakhir yang terpilih. Cantik, sapa Lin Yi. Wanita bernama Zhang Chenxi itu masih muda, seusia Sugar. Jantungnya berdebar kencang saat mendengar Lin Yi memanggil namanya. Orang ini terlalu tampan. Apakah dia memanggilku? Zhang Chenxi tidak percaya bahwa pria setampan itu akan mengambil inisiatif untuk berbicara dengannya. Karena itu, ia segera membayangkan sebuah drama etika dengan lebih dari 100 episode. Dia baru saja mendaftarkan pernikahannya. Apakah sudah terlambat untuk memutuskan pertunangannya? Aku ingin kawin lari dengan adik kecil ini. Aku ingin bertanya, bisakah kau menjual tempatmu di panggung kepadaku? Lin Yi berkata, aku akan membayar 500. Melihat ada yang ingin membeli tempat di panggung, semua orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak menyangka hadiahnya bisa ditukar. Sebelum wanita bernama Zhang Chenxi bisa menyelesaikannya, Dong Hanyu menyela. Saya akan membayar 1000. Jual saja padaku. 1000. Semua orang berseru lagi. Itu hanya kesempatan berfoto jarak dekat. Tidak perlu berjuang sekeras itu untuk mendapatkannya. Lin Yi menatap Dong Hanyu dan berkata dengan tenang. Saya akan membayar 2000. Dong Hanyu juga sedikit terkejut. Ia tidak menyangka Lin Yi akan bersaing dengannya. Kak, kenapa kamu melakukan ini? Tanya Dong Hanyu. Lagi pula kamu nggak sanggup beli mobil ini. Melihatnya dari dekat nggak akan bikin kamu kaya. Lagi pula, mobil ini tetap milikku. Nggak perlu buang-buang uang, cari uang itu nggak mudah. Setelah aku beli, aku akan membiarkanmu melihatnya. Dong Hanyu memiliki rasa superioritas yang kuat dan tidak menganggap serius Lin Yi sama sekali. Bahkan teman wanitanya pun sama. Ia membusungkan dadanya dengan provokatif, seolah sedang merak. Lin Yi bisa menoleransi hal semacam ini, tetapi Sugar tidak. Dia tidak melakukannya dengan sengaja. Dia hanya mengangkat mantelnya dengan santai, memperlihatkan lekuk tubuhnya yang mengesankan. Melihat tubuh Sugar yang besar sekali, teman wanita Dong Hanyu langsung layu. Dia merasa seperti menyalakan lampu jauh di jalan raya yang gelap, namun dibutakan oleh suara Audi. Bahkan ayam-ayam di desa sekitar pun ikut berkokok, mengira hari sudah fajar. Dong Hanyu juga sedikit cemburu. Seorang wanita dengan tubuh seindah itu akan menghiburnya selama beberapa bulan. Kak, berhentilah menantangnya. Dia benar-benar ingin membeli mobil. Kenapa kamu masih mau naik? Apa kamu punya modal untuk bersaing dengan pewaris generasi kedua yang kaya? Benar. Sekalipun pacarmu ada di sampingmu, tak perlu terlalu serius. Kau bisa melakukan apapun dengan uang itu.
Hati-hati jangan sampai tergilas oleh uang pewaris generasi kedua yang kaya raya. Suara-suara meremehkan terdengar di mana-mana, dan Lin Yi hanya tersenyum. Siapa bilang aku tidak membeli mobil? Bab 1583. Melempar koin. Perkataan Lin Yi mengejutkan semua orang yang hadir. Mereka tidak menyangka dia datang ke sini untuk membeli mobil. Bro, bualanmu pasti ada batasnya. Katanya harga mobil ini sekitar 48 juta yuan. Kira-kira kamu sanggup nggak? Kalau aku tidak mampu, kenapa aku harus ikut bersenang-senang? Tanya Lin Yi. Dia di sini untuk bermain di galeri, kata Dong Hanyu. Semua streamer online zaman sekarang seperti ini. Mereka menggunakan metode ini untuk menarik penggemar dan pengunjung. Kurasa kalian berdua di sini untuk mengacaukan situasi. Setelah itu, Dong Hanyu menatap Zhang Chenxi. Cantik, aku akan memberimu 3.000 yuan lagi, totalnya 5.000 yuan. Jual tempatmu di panggung kepadaku. Bagi para pekerja biasa, 5.000 yuan bukanlah jumlah yang kecil. Zhang Chenxi sedikit tergoda. Saya akan membayar 10.000, kata Lin Yi sambil tersenyum. Jumlah 10.000 membuat semua orang yang hadir tercengang. Bahkan jika itu untuk siaran langsung, dia seharusnya tidak berinvestasi sebanyak itu. Ketahanan mentalmu lumayan. Dong Hanyu tidak terburu-buru. Ia menatap Lin Yi dengan puas, tapi aku tetap harus mengingatkanmu bahwa kalian menggunakan uang hasil jerih payah kalian. Tidak perlu bertengkar denganku soal ini. Sekalipun kalian mengeluarkan semua aset kalian, itu tidak cukup untuk menghadapiku. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Dong Hanyu tersenyum dan berkata, kamu sudah menawar 10.000 yuan. Kalau begitu, aku akan menawar 20.000 yuan. Aku ingin tahu berapa banyak uang yang bisa kamu tawarkan untuk bersaing denganku. Mendesis. Para penonton terkesiap. Tak seorang pun menyangka pewaris generasi kedua yang kaya raya ini rela merogoh kocek 20.000 yuan untuk membeli tempat duduk di atas panggung dan melihat mobil itu dari dekat. Jumlah ini setara dengan gaji sebulan untuk pekerja kerah putih senior. Orang kaya memang kaya raya. Ini 2 bulan gaji saya, tapi mereka bahkan tidak menganggapnya serius. Dia datang ke sini khusus untuk membeli mobil ini. Dia mampu membeli puluhan juta. Kira-kira dia kekurangan 20.000 yuan, ya. Saudaraku, kau harus tenang saja. Kalau kau membuatnya marah, kau takkan sanggup menanggung akibatnya. Kaulah yang akan kehilangan muka. Dengarkan nasihatku dan jangan main-main dengan galeri. Baiklah, karena kamu sudah mengatakannya, aku tidak akan bertarung dengannya, kata Lin Yi dengan lemah. Sugar menatapnya dan merasa bahwa perilaku ini tidak sejalan dengan gaya Lin Yi. Mungkinkah ini tahun yang baru, dirinya yang baru? Apakah dia menjadi lebih dewasa setelah menua setahun lagi? Namun, dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia suka lampu depan. Sepertinya ini tidak berubah. Hatinya masih remaja. Ya, benar. Dong Hanyu mengejek. Orang-orang sepertimu dianggap kaya di mata orang biasa. Berpura-pura keren boleh saja, tapi jangan sok keren di depanku. Lagi pula, ayahku adalah taipan terkenal dengan kekayaan bersih lebih dari 90 miliar. Bisakah kau dibandingkan dengannya? Lin Yi menggelengkan kepalanya. Kau salah paham. Kurasa sebagai orang dewasa, agak kurang ajar bagiku untuk berkelahi denganmu demi tempat melihat mobil di panggung. Aku sudah memutuskan untuk tidak bermain-main denganmu. Hehe, apa bedanya? Kamu tetap tidak bisa mengalahkanku. Lebih baik tidak mencolok kalau kamu tidak punya uang. Aku hanya bilang aku tidak akan melawanmu untuk mendapatkan kesempatan naik panggung ini, tapi aku tidak bilang aku tidak akan membeli mobil ini. Lin Yi menoleh ke arah pembawa acara cantik di atas panggung. Panggil manajer penjualan. 11 ambil mobil ini. Kita lewati saja masalah ini. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang terkejut. Kak, kamu mau beli mobil ini? Harga totalnya hampir 50 juta yuan. Nggak bisa bercanda, kan? Benar, benar. Jangan terus-terusan pamer. Penyelenggara pameran mobil mungkin tahu kamu seorang streamer dan datang untuk menggoda mereka. Mereka tidak akan menjual mobil itu kepadamu. Lin Yi mengabaikan para penonton dan menatap pembawa acara cantik di atas panggung. Pergi dan panggil dia. Baiklah, baiklah. Mohon tunggu sebentar. Tuan rumah yang cantik itu juga sedikit terkejut. Terlepas dari apakah pria tampan ini benar-benar membelinya, tidak semua orang memiliki aura seperti itu. Tepat saat tuan rumah yang cantik itu hendak memanggil pramuniaga itu, seorang pria setengah baya yang pendek dan gemuk berjalan mendekat. Lin Yi melirik tanda nama di dadanya. Namanya Dukuan, dan dia adalah manajer penjualan pameran. Halo, Pak, apakah Anda tertarik membeli mobil itu? Ya, jawab Lin Yi. Tunggu, aku juga ingin membelinya,
kata Dong Hanyu sambil menatap manajer penjualan. Saya akan bercerita tentang situasi saya dulu. Ayah saya Gao-san dari Jiafu Food. Dia mungkin cuma seorang live streamer online. Jadi, menurutmu aku punya daya beli, atau dia? Makanan Jiafu. Mendengar tanda itu, semua yang hadir berseru. Ini pada dasarnya adalah merek nasional. Lebih dari separuh orang Huaxian telah memakan makanan mereka. Sama seperti air mineral Kang Shifu, popularitasnya sangat tinggi. Bahkan jika Anda belum mencobanya, Anda pasti pernah mendengar nama merek ini. Tidak seorang pun yang menyangka bahwa seorang pewaris generasi kedua yang kaya raya akan datang jauh-jauh ke Zonghai untuk membeli mobil. Sungguh tidak manusiawi. Identitas Dong Hanyu juga mengejutkan manajer penjualan, Dukuan. Seorang pewaris generasi kedua yang kaya seperti dia pasti memiliki daya beli lebih besar daripada pria di depannya. Lagi pula, selain penampilannya, tidak ada yang istimewa darinya. Dia benar-benar tidak terlihat seperti orang yang mampu membeli mobil seperti itu. Bukan berarti dia meremehkan Lin Yi. Lagi pula, tidak semua orang mampu. Mobil sport super. Namun, dia lebih condong ke Dong Hanyu. Lagi pula, dengan kekayaan bersihnya, tidak menjadi masalah baginya untuk membeli mobil seharga puluhan juta. Tuan-tuan, kalian berdua ingin membeli mobil ini, tetapi siapa yang bisa membelinya akan bergantung pada keberuntungan, kata Dukuan. Pada kesempatan seperti itu, ia mewakili merek Lamborghini. Ia tidak bisa memperlakukan mereka secara berbeda. Jika perusahaan lawannya mengunggahnya secara daring, ia akan langsung kehilangan pekerjaannya. Ia harus bersikap adil. Menyebalkan sekali. Kalau kamu tidak mampu, kenapa kamu di sini untuk mengacaukan semuanya, kata Dong Hanyu. Tapi aku bertekad untuk membeli mobil ini hari ini. Sebaiknya kau simpan saja pikiranmu. Jangan membuatku sedih. Itu tidak akan ada gunanya bagimu. Kalau begitu, biar aku lihat seberapa besar tekadmu untuk mendapatkannya. Melihat keduanya hendak bertengkar, Dukuan maju untuk menengahi. Hanya ada satu mobil seperti itu di seluruh wilayah Teran. Kalau kalian berdua mau beli, ayo kita putuskan dengan melempar koin. Tidak masalah, aku sudah mengatur pertemuan dengan seseorang untuk acara lari malam ini. Jangan buang-buang waktuku. Oke, tunggu beberapa menit saja. Setelah menanggapi, manajer penjualan kembali ke belakang panggung dan mengambil koin. Siapa yang mau kata-kata hak cipta? Aku, kata Dong Hanyu. Dukuan menatap Lin Yi, Tuan, apakah Anda ingin bunga hak cipta? Lin Yi mengangkat bahu. Tidak masalah. Kemungkinannya sama saja. Karena kalian berdua baik-baik saja, 11 lempar koinnya sekarang. Setelah itu, Dukuan melemparkan koin itu ke udara. Melihat koin yang berjatuhan itu, kerumunan itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tidak seorang pun menyangka bahwa mobil seharga lebih dari 40 juta akan diputuskan dengan cara seperti ini. Dentang. Koinnya jatuh ke tanah. Kata-katanya menghadap ke atas. Bab 1584. Tidak mampu lagi membelinya. Anehnya, menghadap ke atas, sayang sekali. Apa yang perlu dikasihani? Generasi kedua yang kaya itu memilih sisi yang benar, jadi dia punya kesempatan untuk membelinya. Ini kesempatan bagus. Tapi anak itu pasti akan malu karena dia mencoba bersaing untuk mendapatkan kesempatan membelinya, tapi ternyata tidak mampu membelinya sama sekali. Kalau dia punya daya beli, bayangkan betapa menariknya ini. Setelah diingatkan oleh orang ini, orang lain di kerumunan itu pun mengerti apa yang dikatakannya. Streamer ini tidak mampu membeli mobil seperti itu. Jika dia memenangkan hak untuk membelinya, segalanya akan menarik. Kak, kenapa nggak kamu lepaskan aja hak belinya? Kita lihat aja apa dia sanggup, haha. Baiklah. Ayo kita tonton acaranya juga. Mendengar keributan di bawah, Dong Hanyu tersenyum. Saya juga berpikir ini cukup menarik, tapi saya benar-benar tidak ingin membuang waktu untuknya. Setelah mengatakan itu, Dong Hanyu menatap Dukuan. Sudah waktunya untuk mengakhiri lelucon ini. Pergi dan siapkan kontraknya. Aku akan membayarnya nanti. Pak, acara peresmiannya belum dimulai. Bapak tidak mau lihat mobilnya. Tidak perlu. Aku sudah lama tertarik dengan mobil ini. Aku datang jauh-jauh ke sini hanya untuk mendapatkannya, jadi apapun yang terjadi, beli saja, kata Dong Hanyu. Lagi pula, mobilnya bagus sekali. Aku nggak mau orang pecundang kayak dia lihat. Nanti mobilku kotor. Petik 2. Dukuan menyeka keringat dingin di dahinya. Kata-kata pewaris generasi kedua yang kaya raya ini sungguh tidak mengenakan. Karena kamu tidak mau mengadakan upacara pembukaan, aku akan umumkan harganya. Ini bagian penting dari prosesnya. Baiklah, siapkan kontraknya untuk sementara waktu.
Tidak masalah. Dukuan tersenyum dan menjawab. Ia menatap pembawa acara yang cantik itu dan berkata, kita tidak usah mengadakan upacara pembukaan. Umumkan saja harganya. Oke. Pembawa acara yang cantik itu berbalik dan berkata kepada penonton. Sekarang, momen yang mendebarkan telah tiba. Silakan hitung mundur bersama saya. Harga akhir mobil ini akhirnya akan diumumkan kepada semua orang. Jangan membuat kami penasaran. Kita semua tahu harganya 48 juta. EQ-mu terlalu rendah. Karena si cantik sudah bicara, kau harus memberinya sedikit muka. Ayo, kita hitung mundur. Sebelumnya, Dong Hanyu telah membeberkan harganya, jadi sekarang, semua orang tidak lagi tertarik dengan segmen yang dipersiapkan dengan cermat ini. Namun demi tuan rumah yang cantik, mereka tetap menghitung mundur bersama. 3, 2, 1. Ketika hitungan mundur berakhir, serangkaian angka muncul di layar besar bilik tersebut. Awalnya, tidak seorang pun memperhatikannya, tetapi ketika harga akhir diumumkan, mereka semua tercengang. Bukankah dia bilang mobil ini dijual seharga 48 juta? Kenapa dijual seharga 63 juta? Kalau cuma 1 atau 2 juta yuan, masih bisa diterima. Lagi pula, itu cuma perkiraan harga. Tetapi sekarang, biaya sebenarnya telah melampaui angka ini sebesar 15 juta. Ini bukan jumlah yang kecil. Uang sebanyak ini cukup untuk membeli mobil super lainnya. Ya ampun, seperti yang kuduga dari Veneno versi modifikasi kelas atas. Mahal banget. Bagaimanapun, ini tetap Veneno. Ini mewakili tingkat pengerjaan tertinggi Lamborghini. Lagi pula, hanya ada satu di seluruh Terra. Mobil ini pantas dijual dengan harga ini. Meskipun 15 juta yuan lebih, kekayaan bersihnya lebih dari 90 miliar yuan. Uang sekecil itu mungkin tidak akan membuatnya berkedip. Di levelnya, membeli mobil seharga puluhan juta itu seperti membeli kubis. Gampang banget. Fluktuasi harga tidak terlalu berdampak. Itu hanya peningkatan lebih dari 10 juta, yang jelas bukan masalah bagi orang kaya di level mereka. Namun, ekspresi wajah Dong Hanyu tidak terlihat begitu baik. Sebelum datang, ia memperkirakan harga mobil itu sebesar 48 juta, dan setelah berdiskusi panjang lebar dengan ayahnya, ia memutuskan datang dengan membawa uang 50 juta. Awalnya, ia mengira ia cukup kaya untuk membeli mobil ini dengan uang sebanyak itu. Ia tidak menyangka uangnya akan kurang. Jika dia meminta uang pada keluarga Guan lagi, apalagi ayahnya, bahkan ibunya pun tidak akan setuju. 50 juta sudah batasnya. Apa yang harus dia lakukan sekarang? Pak, saya sudah menyiapkan kontraknya. Kita bisa mulai proses pembayarannya sekarang, kata Dukuan sopan. Dengan baik. Dong Hanyu merasa malu dan gelisah. Ia tidak tahu harus menjelaskan apa. Tiba-tiba saya merasa mobil ini tidak cocok untuk saya tidak ingin membelinya lagi. Kamu tidak akan mempercayainya lagi. Tepat saat semua orang mengira pertunjukan itu akan segera berakhir, mereka menyadari masih ada hal lain lagi di baliknya. Pak, bukankah Anda baru saja bilang akan membeli mobil ini apapun yang terjadi? Kenapa Anda baru mundur sekarang? Tanya Dukuan. Saya bisa membuka tirai dan memperlihatkan tampilan mobilnya. Ada penyesuaian signifikan, baik dari segi desain maupun performa. Setelah melihatnya, Anda tidak akan berkomentar macam-macam lagi. Dukuan memberi isyarat kepada anggota staf lainnya untuk menurunkan tirai di sekitar mobil. Versi mobil modifikasi kelas atas yang sebagian masih tertutup akhirnya diperlihatkan kepada semua orang. Mendesis. Mobil ini sangat indah. Sempurna. Jauh lebih tampan daripada racun sebelumnya. Mobil ini sungguh luar biasa. Melihat reaksi semua orang, Dukuan tersenyum. Pak, saya rasa foto-foto mata-mata yang Anda lihat online sebelumnya jelas tidak semenarik aslinya. Seharusnya Anda tidak perlu khawatir lagi, kan? Berdiri diam, Dong Hanyu begitu malu hingga ia dapat menggunakan kakinya untuk membuat tembok besar. Bukannya saya tidak suka mobil. Maksudnya saya tidak punya uang sebanyak itu. Saya suka bentuk mobilnya, tapi warnanya kurang bagus, jadi saya tidak akan membelinya. Jadi itu alasannya, kata Dukuan lega. Kami menyediakan layanan pernis. 100% sesuai keinginan Anda. Itu bukan masalah besar. Dong Hanyu. Sebenarnya, bukan cuma catnya saja. Masalahnya ada pada tampilannya. Saya kurang puas. Itu tidak bisa diubah, jadi saya tidak akan membelinya. Tapi kamu tadi bilang kamu cukup puas dengan penampilannya. Kenapa sekarang kamu bilang kamu punya masalah dengan penampilannya? Hah? Apa aku sudah bilang begitu? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa bertanya pada orang-orang di bawah. Para penonton mengangguk serempak. Bagaimana mungkin?
kau pasti salah dengar, kata Dong Hanyu berpura-pura tenang. Ngomong-ngomong, aku kurang suka mobil ini, jadi aku tidak akan membelinya untuk saat ini. Aku akan memberikannya padanya. Kaulah yang tidak mampu membelinya. Kenapa sekarang kau bilang akan memberikannya padaku? Lin Yi tersenyum dan berkata, kemampuanmu untuk mengalihkan kesalahan itu sempurna. Nilai kekayaan saya lebih dari 90 miliar. Menurutmu, apakah saya tidak mampu membeli mobil ini? Kalau begitu, kamu bisa membelinya. Aku tidak akan bertengkar denganmu soal ini. Beraninya kau, apa kau akan membantunya memaksa penjualan? Dong Hanyu mencibir. Kamu, orang yang cari perhatian, berani mengkritikku di sini. Tunggu sampai kamu mampu membeli mobil ini baru mulai berkomentar. Lin Yi terkekeh dan mengeluarkan kartu banknya. Saya ambil mobil ini. PIN-nya 00000. Geser itu. Petik 2. Bab 1585. Aku sudah menanganinya untukmu. Du Kuan tercengang. Dia tidak pernah menganggap Lin Yi sebagai pembeli yang serius. Dia hanya mengira dirinya telah bersaing dengan pewaris generasi kedua yang kaya ini dalam hal harga diri sejak dia lahir. Dia tidak menyangka pewaris generasi kedua yang kaya ini akan benar-benar membeli mobil itu. Kamu yakin tidak bercanda? Apakah aku terlihat seperti sedang bercanda, kata Lin Yi. Lagi pula, aku sudah memberimu kartu itu. Bagaimana mungkin itu palsu? Oke. Tunggu sebentar. Du Kuan masih agak skeptis. Ia buru-buru berlari ke belakang panggung dan bersiap menggesek kartunya untuk mencobanya. Apapun bisa terjadi sebelum uang itu tiba. Setelah Du Kuan pergi, perhatian semua orang terfokus pada Lin Yi. Mereka tidak dapat membedakan apakah orang ini benar-benar kaya atau hanya berpura-pura. Mungkinkah dia benar-benar seorang taipan yang rendah hati? Tidak lama kemudian, Du Kuan berlari keluar dari belakang panggung dan tiba di depan Lin Yi sambil tersenyum. Pak, ambil kartunya. Kartunya sudah digesek. Ini kontraknya. Bapak tinggal tanda tangani saja. Tindakan Du Kuan dapat dikatakan telah menimbulkan ribuan orang ribut. Karena pihak lain sudah memintanya menandatangani kontrak, dia pasti sudah selesai membayar. Sungguh taipan yang rendah hati. Mobil senilai lebih dari 60 juta yuan dibeli begitu saja. Dia terlalu kaya. Akhirnya aku mengerti. Kakak ini memang kaya raya. Aku khawatir pewaris generasi kedua yang kaya raya itu bukan tandingannya. Baru saja, dia bersumpah akan membeli mobil ini apapun yang terjadi. Dia bahkan bilang dia terburu-buru hanya untuk ini. Namun, setelah harganya terungkap, dia memberikan berbagai alasan untuk tidak membelinya. Jelas dia tidak punya uang sebanyak itu. Itu di luar anggarannya. Tapi itu hanya sedikit di atas 10 juta yuan. Jika keluarga Guan menginginkannya, seharusnya tidak masalah. Lagi pula, nilainya lebih dari 90 miliar yuan. Kau tidak mengerti. Pewaris generasi kedua yang kaya ini menghabiskan uang keluarga mereka, bukan uang mereka sendiri. Mereka tidak bisa menghabiskannya begitu saja. Dari apa yang kamu katakan, itu berarti bahwa bagi orang yang membeli mobil itu, uangnya sepenuhnya miliknya. Mungkin saja. Dia menghabiskan lebih dari 60 juta tanpa ragu. Kebanyakan pewaris generasi kedua yang kaya raya tidak akan berani menghabiskan uang sebanyak itu. Kemungkinan besar itu semua miliknya. Apa-apaan yang kau bicarakan? Dong Hanyu tak kuasa menahan diri untuk tidak memarahi, apa urusanmu membeli mobil atau tidak? Kalau kau terus bicara omong kosong, aku akan cari orang untuk membunuhmu. Marah, Dong Hanyu melompat dari stan dan meninggalkan pameran mobil bersama teman wanitanya. Ia akan terus kehilangan muka jika tetap di sini. Du Kuan tidak peduli dengan hal-hal ini. Menjual mobil adalah hal terpenting baginya. Tuan, Anda mau bawa mobil kemana? Kirim ke arena balap internasional Shanghai. Lin Yi berpikir sejenak. Bisakah kamu mengirimkannya hari ini? Lin Yi ingin mengirimkannya ke Jiushu Pavilion, tetapi karena mobilnya sudah siap, ia tentu harus membalap beberapa putaran terlebih dahulu. Ya, kami bisa mengatur pengirimannya sekarang. Setelah membahas pengiriman, Lin Yi dan Sugar bersiap untuk pergi. Namun, saat dia keluar dari pameran mobil, dia kebetulan melihat Zhang Tiansu dan pacarnya keluar. Musuh pasti akan bertemu di jalan sempit. Tak kusangka aku akan bertemu kalian di sini. Zhang Tiansu mendengus dingin. Setelah ditampar Lin Yi, mereka berdua mengurungkan niat membeli Audi. Mereka berjalan-jalan di pameran mobil dan membeli BMW X5. Mereka ingin pergi setelah membelinya, tetapi mereka tidak menyangka akan bertemu Sugar saat keluar. Sugar memegang lengan Lin Yi dan dengan sengaja berkata, "Waktu kamu ngikutin kami tadi, aku nggak dengar kamu ngomong gitu. Ada apa? Setelah ditampar pacarku, kamu nggak mau ketemu kami lagi."
Itu cuma mobil seharga lebih dari 1 juta yuan. Apa yang perlu dibanggakan? Kita juga mampu membelinya. Aku tidak sesombong kamu. Aku sombong. Sugar tertawa. Kamu pakai baju desainer di mana-mana. Kalau bicara soal harga diri, kurasa aku nggak bisa dibandingkan denganmu. Apa gunanya mengatakan semua ini? Sebagai manusia, kita masih harus bersaing dalam kekuatan dan kemampuan. Mengandalkan orang lain pada akhirnya tidak ada gunanya. Kalau kamu bilang begitu, aku jadi lebih tenang. Aku sebentar lagi naik jabatan, dan yang akan disalib adalah kamu. Kamu tidak lebih baik dariku dalam hal ini. Heli. Zhang Tiansu terkekeh dingin. Siapa bilang kau yang dipromosikan? Apa kau tidak takut mempermalukan diri sendiri? Meskipun pengumumannya belum dibuat, hasilnya sudah jelas. Beberapa pimpinan sekolah telah merekomendasikan saya. Tapi, Anda masih berbicara kepada saya tentang kemampuan. Kau benar-benar tak tahu malu. Setelah bekerja bertahun-tahun, kenapa kau masih naif seperti anak kecil? Zhang Tiansu menyilangkan lengannya di depan dadanya. Sejujurnya, hasilnya sudah diputuskan. Posisi wakil direktur adalah milikku. Kamu bisa tetap menjadi direktur komite sekolah. Sugar tercengang. Itu tidak mungkin. Jangan bicara omong kosong. Aku tahu kamu tidak akan percaya. Kamu bisa hubungi Direktur Zhang dari sumber daya manusia. Dia tahu tentang ini. Mata Sugar melirik ke sana kemari. Ia agak ragu akan hal ini. Kemudian, dia mengangkat teleponnya dan menghubungi nomor Direktur SDM. Direktur Zhang, saya ingin bertanya sesuatu. Apakah pemindahan personel dari pihak sekolah sudah selesai? Bukankah kita sudah membicarakan ini sebelumnya? Oh, aku lihat. Meskipun dia tidak tahu apa isi pembicaraannya, ekspresi Sugar memberitahu Lin Yi jawabannya. Jabatannya telah direnggut. Dia diam-diam mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan WeChat kepada Zhao Qi. Dia pernah bekerja di kantor sebelumnya, jadi dia tahu kemampuan Sugar. Dia siap memberitahu Zhao Qi tentang hal ini. Sungguh tercela. Sugar mengepalkan tangannya, merasa begitu marah hingga tubuhnya gemetar. Apa hubungannya ini dengan menjadi tercela? Zhang Tiansu mencibir. Kamu tidak cukup mampu dan pada akhirnya kamu tidak terpilih. Bagaimana mungkin kamu menyalahkan orang lain atas hal ini? Jangan kira aku tidak tahu apa yang terjadi. Kamu masuk lewat pintu belakang. Jangan memfitnah saya, atau saya akan menuntut Anda. Zhang Tiansu tidak marah. Dia berkata dengan nada sarkastis. Makanya, percuma saja kalau kamu beli mobil seharga lebih dari 1 juta yuan. Nanti, aku yang jadi bosmu di sekolah. Kamu harus menyapaku kalau ketemu aku. Baiklah, jangan marah begitu, kata Lin Yi. Aku akan menangani masalah ini untukmu. Tidak perlu merendahkan dirimu seperti mereka. Zhang Tiansu menyilangkan lengannya di depan dadanya dan menatap Lin Yi. Siapa kau yang berani ikut campur dalam urusan sekolah kami? Lin Yi tersenyum. Kamu bahkan gak tahu siapa aku. Aku tahu kamu gak serius sama pekerjaanmu. Biasanya, sebagai seorang pemimpin sekolah, seseorang akan sangat mengenal anggota struktur organisasi sekolahnya. Tapi dia bahkan tidak tahu siapa wakil kepala sekolahnya, jelas dia datang ke sini hanya untuk bermalas-malasan. Jika seseorang seperti dia dipromosikan, Lin Yi harus mengobrol dengan Zhao Qi tentang bagaimana dia menjadi kepala sekolah. Kau pikir kau siapa? Kenapa aku harus tahu tentangmu? Kring kring kring. Saat dia berbicara, ponsel Zhang Tiansu berdering. Kemudian, dia tersenyum dan berkata kepada Sugar. Direktur Zhang menelepon saya. Dia mungkin ingin saya menyiapkan materinya. Sedangkan kamu, jangan berkecil hati. Bekerja keraslah di masa depan. Kamu mungkin masih punya kesempatan untuk dipromosikan. Bab 1586. Masyarakat bukanlah menara gading. Pada saat yang sama, Zhang Tiansu menyalakan pengeras suaranya. Dia tahu betul mengapa Direktur Sumber Daya Manusia meneleponnya. Biasanya, dia jarang berinteraksi dengannya. Mungkin karena promosi jabatannya. Panggilan ini datang pada waktu yang tepat. Direktur Zhang, mengapa Anda mencari saya? Tanya Zhang Tiansu sambil tersenyum. Awalnya, kamu seharusnya menghadiri pelatihan urusan sekolah besok, tetapi situasinya sedikit berubah. Kamu tidak perlu datang besok. Aku memberitahumu agar kamu tidak melakukan perjalanan yang sia-sia. Tidak perlu aku datang. Zhang Tiansu terkejut dan ekspresinya berubah. Ini adalah proses yang harus dilaluinya sebelum dia dapat dipromosikan. Dengan kata lain, siapapun yang dipromosikan akan melalui proses ini dan berpartisipasi dalam pelatihan. Tapi sekarang, dia tidak perlu pergi. Apa artinya ini? Direktur Zhang, ada apa? Bukankah kita sudah sepakat? Kenapa Anda berubah pikiran?
Direktur SDM ragu sejenak. Jangan tanya soal ini. Intinya, Anda tidak perlu datang. Direktur Zhang, tidak apa-apa kalau saya tidak boleh ikut pelatihan, tapi Anda harus memberitahu saya apa yang terjadi, kata Zhang Tiansu dengan enggan. Dia masih mengandalkan ini untuk memiliki pengaruh terhadap Sugar di masa depan. Jika dia tidak terpilih, dia tidak akan memiliki keuntungan lagi. Jangan beritahu siapapun tentang ini, kata Direktur Zhang. Kepala sekolah baru saja menelepon dan secara pribadi menunjuk Direktur Sugar dari komite sekolah. Saya tidak akan bicara lagi. Kamu harus mengerti. Pokoknya, jangan datang besok. Jangan buang-buang waktu. Saya ada urusan lain, jadi saya tutup dulu. Panggilan telepon berakhir setelah itu. Mata Zhang Tiansu terbelalak lebar dan mulutnya menganga. Ia merasa sangat tidak enak. Sugar juga sedikit terkejut. Apa yang dikatakan Lin Yi kepada kepala sekolah Zhao sehingga dia bisa menyelesaikan masalah ini dalam hitungan menit. Cara tercela apa yang kau gunakan untuk merebut posisiku? Zhang Tiansu berkata histeris, seolah-olah dia ingin memakan seseorang. Ini bukan urusanku. Kepala sekolah Zhao mencopotmu dari jabatan itu. Kalau kau tidak puas, kau bisa bertanya padanya. Sugar sama sekali tidak takut. Tapi kusarankan kau cari tahu alasannya di dalam dirimu sendiri. Omong kosong. Sudah diputuskan posisi itu jatuh ke tanganku. Kau pasti menggunakan cara-cara yang tercela. Baiklah, Tiansu, tidak perlu repot-repot dengan mereka, kata Zhou Ziqiang. Masih banyak posisi lain di sekolah. Aku akan membantumu mengaturnya. Tidak perlu repot-repot. Setelah itu, Zhou Ziqiang menatap Lin Yi dan Sugar. Sekarang ada dendam di antara kita. Kita lihat saja nanti. Apa yang kamu lihat? Lin Yi tersenyum. Pacarmu tidak akan bisa lama-lama kuliah. Lebih baik pegang erat-erat supaya dia bisa cari pekerjaan baru. Apa maksudmu? Kamu bahkan gak tahu siapa aku dan kamu masih sok keren. Kamu pantas ditampar. Sugar mengangkat kepalanya dengan bangga. Ia sangat bahagia. Namanya Lin Yi. Dia wakil kepala sekolah Universitas Normal Zonghai, kata Sugar. Kalau kamu lebih serius dalam bekerja, kamu akan melihat anggota organisasi sekolah. Dengan begitu, kamu tidak akan bersikap sombong di hadapannya. Wakil kepala sekolah. Keduanya tercengang. Pikiran mereka dipenuhi tanda tanya. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi wakil kepala sekolah di usia semuda itu? Zhang Tiansu buru-buru mengeluarkan ponselnya dan memeriksa struktur organisasi sekolah. Dia tiba-tiba menyadari bahwa pria di depannya benar-benar wakil kepala sekolah Universitas Normal Zonghai. Kalian berdua sudah melihatnya. Aku tidak akan berkata apa-apa lagi. Pikirkan baik-baik dan lihat berapa lama kalian bisa bertahan di sekolah. Bip bip bip. Lin Yi menekan tombol dan pintu La Voiture Noire terbuka. Mata Zhou Ziqiang dan Zhang Tiansu hampir keluar dari rongganya. Kalian mengendarai mobil super. Enggak boleh. Harganya enggak semahal itu, cuma 120 juta yuan. Semoga kamu bisa beli mobil seperti ini suatu hari nanti. Sugar berkata dengan puas lalu masuk ke dalam mobil bersama Lin Yi, melewati kedua orang yang merasa malu itu. Sial, hari ini sungguh mendebarkan. Sugar menari kegirangan. Akhirnya aku menang melawannya. Ego wanita itu benar-benar membengkak. Ini lebih dari sekadar kembung. Kembung sampai mau meledak. Sugar menyisir rambutnya. Kalau kamu nggak datang hari ini, aku nggak akan bisa ngapa-ngapain dia. Mau bagaimana lagi? Masyarakat bukanlah menara gading. Terlalu banyak hal yang tidak berjalan sesuai keinginanmu. Memang. Kalau saja semuanya berjalan sesuai prosedur, aku pasti sudah dipromosikan sejak lama. Aku tidak akan dipaksa untuk tetap menjadi anggota komite sekolah selama setahun lagi, kata Sugar. Namun, aku sungguh-sungguh ingin berterima kasih kepadamu atas apa yang terjadi hari ini, jadi aku memutuskan bahwa mulai hari ini, ketika kamu memarahiku, aku tidak akan membalasnya. Apa kau punya alasan untuk membantah? Aku sudah menggendongmu selama 2 tahun, bahkan babi pun sudah mencapai tingkat raja. Tapi kau, bukan hanya gagal naik, tapi juga menyeret akun tingkat rajaku ke master. Katakan padaku, beraninya kau membantah dengan wajah seperti itu? Sugar tersenyum canggung. Aku juga sudah bekerja keras, tapi bakatku cuma segitu saja. Lin Yi menggelengkan kepalanya tanpa daya. Keahlian Sugar yang masih pemula dan kepribadiannya yang ceria mungkin mustahil untuk diubah. Kemudian, Lin Yi mengirim Sugar kembali ke sekolah karena mobilnya masih ada. Setelah mengantarnya pergi, Lin Yi pergi ke Chaoyang Group untuk menjemput Ji Qingyan sepulang kerja. Sama seperti kemarin, dia kembali dengan setumpuk dokumen. Saking sibuknya, rambutnya berantakan dan dia tidak sempat merapikannya.
Setelah kembali ke rumah, Ji Qingyan bergegas kembali ke ruang belajar, meninggalkan pekerjaan memasak pada Lin Yi. Saat sedang makan, Lin Yi menerima telepon dari manajer pameran mobil. Tuan Lin, saya sedang bersiap untuk mengirimkannya kepada Anda sekarang. Akan dikirim ke arena balap internasional Zhonghai sekitar 2 jam lagi. Apakah Anda bisa menerimanya? Gampang. Kirim saja. Baiklah, saya akan mengatur pengirimannya sekarang dan mencoba mengirimkannya kepada Anda sesegera mungkin. Setelah membahas pengiriman, Lin Yi meletakkan teleponnya di atas meja. Kamu beli sesuatu? Tanya Ji Qingyan santai. Mobil. Hah? Kok kamu tahu? Lin Yi menatap Ji Qingyan dan mengamatinya. Sepertinya sesuatu yang menarik sedang terjadi. Saya mendengar beberapa orang di perusahaan membahas tentang pameran mobil yang sedang berlangsung akhir-akhir ini. Saya sebenarnya ingin bertanya apakah Anda ingin ikut, tetapi saya terlalu sibuk dan lupa. Presiden Ji sangat jeli. Merasa sedikit puas, dia berkata, mobilnya sudah diantar. Kamu tidak mau jalan beberapa putaran lagi. Saya harus berlatih dan membiasakan diri terlebih dahulu. Hati-hati saat Anda mengemudi. Tentu saja. Setelah makan malam, mengetahui bahwa Lin Yi sedang terburu-buru untuk bersenang-senang, Ji Qingyan menyuruhnya pergi dan mencuci piring sendiri. Sebuah mobil Aston Martin berhenti di Zhonghai International Racetrack. Namun, ia tidak masuk ke dalam. Malah, ia berhenti di depan pintu, seolah sedang menunggu seseorang. 10 menit kemudian, BMW seri 7 berhenti di samping Aston Martin. Seorang pria dan seorang wanita keluar dari mobil. Kedua orang ini adalah Dong Hanyu dan teman wanitanya Lin Yi yang pernah dilihat di pameran mobil. Hah? Ada apa ini? Kamu nggak mau beli veneno? Kenapa kamu bawa mobil jelek ini ke sini? Bab 1587. Tuan Muda Misterius Lin. Orang yang berbicara itu bernama Han Chao. Keluarganya adalah keluarga nomor 1 di Chuansheng. Ia mengenal Dong Hanyu karena kecintaan mereka yang sama terhadap mobil modifikasi. Karena itulah, mereka menjadi sangat dekat. Jangan bahas itu sialan. Dong Hanyu mengomel, mobil itu harganya tidak sampai 48 juta. Akhirnya, terjual seharga 63 juta. Aku tidak punya uang sebanyak itu di sakuku. Sial, selisihnya sebesar itu. Han Chao juga sedikit terkejut. Dia masih bisa menerimanya jika selisihnya hanya beberapa juta yuan. Akan tetapi, selisih 15 juta itu sungguh terlalu tinggi bagi mereka. Seperti apa yang dikatakan para penonton sebelumnya. Uang para pewaris generasi kedua yang kaya ini bukanlah milik mereka sendiri. Uang itu diberikan oleh orang tua mereka, jadi wajar saja mereka tidak bisa menghabiskannya begitu saja. Belum lagi pewaris generasi kedua yang kaya seperti Dong Hanyu, 60 juta yuan untuk sebuah mobil bukanlah harga yang murah bahkan bagi Lin Yi. Sialan, Yao tua yang memberitahuku harga ini. Saat aku kembali, aku pasti akan memberinya pelajaran. Ini semua salahnya. Baiklah, tenang saja. Ini bukan masalah besar. Masih akan ada beberapa mobil yang dirilis di pasaran setelah musim semi. Tidak perlu membeli veneno. Aku tidak marah karena ini, kata Dong Hanyu. Aku ditampar mukanya oleh anak yang tidak kukenal. Ditampar. Siapa yang berani mengejekmu? Apa yang terjadi? Setelah itu, Dong Hanyu menceritakan kejadian di pameran mobil kepada Han Chao. Han Chao pun tidak terlihat baik. Astaga, anak itu benar-benar sombong. Apa dia benar-benar berpikir tidak ada orang dari Chuansheng yang bisa menandinginya? Dilihat dari aksen anak itu, dia terdengar seperti orang lokal. Dia mungkin juga cukup kaya. Sayangnya, saya dari provinsi lain. Saya tidak bisa berbuat apa-apa jika hal seperti ini terjadi. Meski marah, Dong Hanyu tahu bahwa naga yang kuat tidak akan mampu menindas ular lokal. Koneksinya tidak sampai di sini. Mungkin mustahil untuk membalas dendam dengan orang ini. Jangan cemas. Aku akan membantumu membalasnya hari ini. Tapi kalau kita tidak bisa menemukannya, bagaimana kita bisa melakukannya? Dong Hanyu juga ingin mencari kesempatan untuk melampiaskan amarahnya, tetapi tampaknya sangat sulit dalam situasi saat ini. Dia tidak punya banyak koneksi di sini. Menemukan anak itu seperti naik ke surga. Ini akan sangat sulit bagi kita berdua, tapi aku di sini untuk mencari Qin Han. Dengan reputasi dan pengaruhnya di Zhonghai, akan mudah baginya untuk menemukan seseorang. Mata Dong Hanyu berbinar. Qin Han adalah pewaris generasi kedua yang kaya dan terkenal di Zhonghai. Ia adalah sosok terkemuka di seluruh Huaxia. Belum lagi dirinya sendiri, bahkan saudara Han pun lebih rendah dari Qin Han. Di tempat seperti Zhonghai, tidak akan menjadi masalah untuk meminta bantuannya. Di mana dia? Aku mengikutinya di Weibo, tapi aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jangan khawatir,
aku baru saja menelepon. Dia akan segera datang. Han Chao melihat arlojinya. Tapi sayang sekali tidak semua orangnya akan datang. Apa maksudmu? Kau kenal 4 tuan muda Zonghai, kan? Mereka dipimpin oleh Qin Han dan telah mendirikan klub Supercar SR, 3 dari mereka akan datang ke trek nanti. Ada satu lagi yang akan menjadi pembalap. Baiklah. Qin Han, tokoh utamanya, akan ada di sini. Ini lebih baik daripada apapun. Kau tidak mengerti situasi di Zonghai. Meskipun Qin Han sangat mengesankan, dia bukan bos dari 4 tuan muda Zonghai. Salah satunya bernama Tuan Muda Lin. Dia tampaknya lebih kuat darinya, kata Han Chao sambil menghisap rokok. Tapi kurasa dia tidak akan datang hari ini. Sayang sekali. Kalau tidak, aku pasti sudah bertemu dengannya. Apakah ada orang yang lebih mengesankan daripada Qin Han di Zonghai? Dia memang lebih baik daripada Qin Han, tapi orang itu sangat rendah hati dan tidak suka menunjukkan wajahnya, jadi tidak banyak orang yang mengenalnya. Dong Hanyu sedikit terkejut. Dia tidak menyangka Zonghai menyembunyikan orang seperti itu. Seperti yang dikatakan Han Chao, sangat disayangkan orang itu tidak datang. Bang bang bang. Bang bang bang. Bang bang bang. Tepat saat mereka berdua tengah berbicara, serangkaian ledakan terdengar. Mereka menoleh dan melihat lebih dari 20 mobil sport melaju dari luar. Qin Han ada di sini, seru Han Chao. Ayo kita lihat. Dong Hanyu juga terkejut melihat pertunjukan semegah itu. Seperti yang diharapkan dari pewaris generasi kedua yang kaya dari Zonghai. Ternyata ada begitu banyak orang di sini untuk bersenang-senang di arena pacuan kuda. Qin Han sungguh seorang pemberani. Dengan kata-katanya sendiri, di usianya saat ini, ia telah melewati usia cinta dan romansa. Sudah waktunya untuk pamer. Sekitar 20 mobil sport berhenti tidak jauh dari sana, dan ketiga pria itu keluar dari mobil mereka satu demi satu. Saudara Qin. Han Chao berinisiatif mengulurkan tangan dan menyapanya. Ini adikku, Dong Hanyu. Kami di sini untuk bermain hari ini. Qin Han mengangguk dan melirik BMW seri 7 yang tidak jauh darinya. Bukankah kita sudah sepakat untuk balapan di trek hari ini? Kenapa dia malah mengendarai seri 7? Hei, jangan bicarakan itu, kata Han Chao. Ada pameran mobil di Zonghai sekarang, kan? Ada Veneno versi mewah yang dipamerkan. Teman saya tadinya mau membelinya, tapi ada yang mengganggu pemandangan. Dia tidak sanggup beli mobil itu, jadi dia terpaksa pakai seri 7 modifikasi. Saya pernah dengar tentang mobil itu. Sepertinya tidak murah. Harganya lebih dari 40 juta yuan. Orang biasa benar-benar tidak mampu membelinya. Benar. Adikku ini menabung lebih dari setahun. Ketika harganya diumumkan, dia menyadari bahwa rokok itu terjual seharga 63 juta yuan dan bahkan dipermalukan di depan umum. Han Chao menyerahkan sebatang rokok kepada Qin Han dan berkata sambil tersenyum. Saudara Qin, bisakah kau membantuku menemukan si bodoh itu? Aku akan mencari seseorang untuk memberinya pelajaran. Ini masalah kecil. Kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kakakmu telah datang ke wilayahku. Sekarang setelah sesuatu terjadi padanya, aku pasti akan membantu, kata Qin Han. Ayo kita turun dan bermain. Setelah selesai, aku akan pesan meja. Kita bicarakan ini lebih lanjut nanti. Terima kasih, Saudara Qin. Han Chao tertawa dan berkata, saat kita sampai di lintasan nanti, aku akan memberimu keunggulan 2 detik. Enyahlah. Apa aku perlu kau memberiku keuntungan? Dengan itu, Qin Han melemparkan kunci dan akses masuk ke seseorang. Buka pintunya dan siapkan perlengkapannya. Ayo bersenang-senang hari ini. Saudara Qin, apakah kamu masih punya kuncinya? Tanya Han Chao dengan heran. Trek ini milik temanku. Tentu saja aku punya kuncinya. Keduanya saling berpandangan. Mereka tidak menyangka arena pacuan kuda mewah ini dimiliki oleh salah satu teman Qin Han. Mungkinkah itu milik Tuan Muda Lin? Han Chao bertanya. Kamu cukup pintar, kata Qin Han. Dia beli ini 2 tahun lalu. Kita kesini cuma buat senang-senang. Kalau enggak, aku enggak akan manggil kamu ke sini jam segini. Tapi investasi semacam ini tidak akan menghasilkan banyak uang, kan? Ini bukan soal cari untung. Ini cuma buat senang-senang. Dia sudah dapat banyak. Ini tempat untuk bersantai dan hiburan. Mendesis. Keduanya terkesiap, terutama Dong Hanyu yang bahkan lebih terkejut lagi. Tuan Muda Lin yang rendah hati itu telah membeli arena balap internasional Zonghai untuk hiburan pribadinya. Ini sungguh luar biasa. Pada saat ini, sebuah truk besar melaju ke tempat parkir, mengejutkan Qin Han. Untuk apa benda ini, gumam Liang Jinming. Bab 1588. Tidak dapat melakukan apapun.
Qin Han dan yang lainnya sedikit bingung saat mereka menatap truk yang datang. Hari sudah gelap. Waktunya sudah lewat untuk mengantar barang. Lagi pula, tidak ada seorang pun di sini yang menerimanya. Hadiah macam apa ini? Karena tempat parkir itu milik Lin Yi, Qin Han dan dua orang lainnya secara alami dapat dianggap sebagai pemilik semi. Mereka tentu saja sangat prihatin dengan masalah di sini. Mereka berjalan menuju truk. Pada saat yang sama, pengemudinya keluar. Ada apa? Ini kiriman. Tuan Lin memesan mobil. Saya yang bertanggung jawab atas pengirimannya. Sopir parubaya itu mengambil formulir pengantaran dan menatap Qin Han dan yang lainnya. Yang mana di antara kalian yang Lin Yi? Tolong berikan kartu identitas kalian dan tanda tangani. Kakak Lin membeli mobil lagi, kata Liang Jinming. Cepat bongkar mobilnya. Aku akan membawanya berkeliling beberapa putaran selagi dia pergi. Itu tidak akan berhasil, kata pengemudi parubaya itu dengan patuh. Para petinggi bilang kita harus bertemu Tuan Lin secara langsung sebelum bisa membuka peti itu. Kita sangat dekat. Kita bahkan telah melewati hidup dan mati bersama. Bagaimana mungkin ini tidak cukup? Tolong jangan mempersulitku. Aku benar-benar tidak bisa melakukan ini. Liang Jinming bukanlah orang yang tidak masuk akal. Dia mengikuti aturan dan tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Kalau begitu, katakan padaku, mobil jenis apa yang ada di dalamnya? Entahlah. Saya cuma pengemudi. Lagi pula, ini mobil sport, kata pengemudi parubaya itu. Liang Jinming. Apakah kamu perlu memberitahuku hal itu? Kalau dia beli skuter, berarti ada yang tidak beres. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat semua orang berkumpul di depan mobil untuk melihatnya, suara gemuruh lain terdengar. Lin Yi masuk dengan La Voiture Noire miliknya. Apa-apaan ini? Itu Bugatti La Voiture Noire, kan? Seru Han Chao. Kalau saya tidak salah ingat, harganya 120 juta. Cuma ada satu di dunia. Kamu cukup berpengetahuan. Itu mobil Pak Tua Lin. Nanti aku kenalkan dia padamu. Terima kasih, Saudara Qin. Han Chao dan Dong Hanyu menggosok-gosokkan kedua telapak tangan mereka. Seperti yang diharapkan dari pemimpin empat tuan muda Zonghai. Dia benar-benar mengendarai mobil senilai 120 juta yuan. Mobil itu satu-satunya di Huaxia. Dong Hanyu diam-diam menggelengkan kepalanya. Ia tidak hanya harus berdiskusi panjang lebar dengan keluarganya untuk membeli mobil seharga 48 juta yuan, tetapi ia juga menjual banyak barangnya. Pada akhirnya, ia tetap tidak punya cukup uang. Namun, orang ini tidak hanya membeli Zonghai International Ratchet Track sebagai tempat hiburan, tetapi ia juga membeli La Voiture Noire senilai 120 juta yuan. Tidak heran Saudara Han berkata bahwa Tuan Muda Lin yang rendah hati ini lebih kuat dari Qin Han. Dilihat dari kelihatannya, memang demikianlah adanya. Dia dan pihak lainnya berada di dunia yang berbeda. Mereka tidak dapat dibandingkan. Pada saat ini, mobil Lin Yi berhenti di depan Qin Han dan dua orang lainnya. Kenapa kalian semua di sini? Lin Yi tersenyum. Kalian tahu aku beli mobil, jadi kalian semua buru-buru ke sini. Itu kamu. Sebelum Qin Han dan yang lainnya sempat berbicara, mereka mendengar Dong Hanyu berseru. Qin Han meliriknya. Kenapa kamu berteriak? Dialah yang mempermalukanku di pameran mobil. Lin Yi menoleh dan melihat Dong Hanyu berdiri tidak jauh darinya. Kamu di sini juga. Percakapan mereka berdua membuat semua orang yang hadir mengerti apa yang sedang terjadi. Dong Tua, apakah kamu menyinggung Tuan Muda Lin di pameran mobil? Han Chao bertanya. Ekspresi Dong Hanyu sangat buruk rupa. Ia bahkan tidak bisa berbicara dengan baik. Saya tidak tahu kalau dia adalah Tuan Muda Lin. Apa yang kau pikirkan? Cepat minta maaf pada Tuan Muda Lin. Han Chao sedikit bingung. Meskipun masih berpengaruh, dia tidak ada apa-apanya di depan pria ini. Dia harus bersikap rendah hati. Tuan Muda Lin, saya salah soal pameran mobil. Jangan salahkan saya. Liang Jinming dengan santai mematikan rokoknya. Jika Saudara Lin ingin melanjutkan masalah ini, dia akan menamparnya. Tidak apa-apa. Anggap saja kita sudah berteman setelah pertengkaran itu. Lin Yi melambaikan tangannya dan mengabaikan Dong Hanyu. Yang terakhir merasa lega. Jika dia meneruskan masalah itu, bukan hanya dirinya yang akan dirugikan, aset keluarganya pun kemungkinan besar akan terkena dampaknya. Saudara Lin, cepat bongkar truknya. Kami semua menunggu untuk melihatnya, kata Liang Jinming. Sebentar lagi. Setelah menyapa pengemudi, Lin Yi menandatangani namanya di slip pengiriman. Truk itu perlahan terbuka, dan Lamborghini Veneno yang dibuat khusus diperkenalkan di hadapan semua orang. Serius? Mobil seharga lebih dari 60 juta ini memberikan nuansa yang berbeda, kata Gao Zongyuan. Kenapa kamu malah kepikiran beli mobil ini?
Garasimu pasti sudah penuh. Awalnya saya tidak berencana membelinya. Saya hanya pergi ke pameran mobil bersama seorang teman, tidak sengaja menemukannya, dan membelinya secara impulsif. Berdasarkan keinginan sesaat. Dong Hanyu. Kalau begitu, jangan pelit. Pinjamkan saja padaku selama beberapa hari, kata Liang Jinming. Saya tidak berencana meninggalkan mobil ini di rumah. Nanti akan disimpan di tempat parkir. Anda bisa datang mengambil kuncinya kapan saja kalau mau. Han Chao dan Dong Hanyu saling memandang. Ia tidak hanya membeli mobil senilai lebih dari 60 juta yuan dengan santai, tetapi yang terpenting, ia tidak menyimpannya di rumah. Ia malah meninggalkannya di tempat parkir agar bisa dikendarai orang lain. Seberapa kayakah Anda? Tak lama kemudian, mobil itu pun diturunkan. Lin Yi mengendarainya ke lintasan dan mengendarainya beberapa putaran. Setelah mencobanya, ia menyerahkannya kepada Liang Jinming dan yang lainnya. Ketika mereka berempat berkumpul, tentu saja mereka tidak akan sekadar berkendara. Setelah balapan lebih dari 2 jam, mereka pergi ke klub malam untuk mencari beberapa gadis yang bisa diajak jalan-jalan juga. Saat Lin Yi kembali, Ji Qingyan sudah tertidur. Selama 20 hari berikutnya, suasana perayaan semakin meriah. Semua orang sibuk menyambut tahun baru. Selama waktu ini, Lin Yi juga telah melakukan banyak pekerjaan serius. Mencari bantuan dari Liang Ruoxu, sekitar 106 posisi pekerjaan diamankan untuk Kabupaten Dongsan. Dia membuat rencana untuk mendekati Zhao Qi lagi pada akhir Februari untuk menyelesaikan masalah tersebut. Waktu ini dipilih karena siswa akan berada di rumah pada tahun ajaran baru, sehingga akan merepotkan bagi mereka untuk segera kembali ke sekolah. Di samping itu, dengan dibangunnya dan dimulainya kegiatan operasi di kawasan industri Kabupaten Dongsan, ditambah dengan sambutan baik dari berbagai kelompok investor, banyak individu tertarik untuk berinvestasi di kawasan tersebut, sehingga menghasilkan suasana yang makmur. Oleh karena itu, tanah yang dibeli oleh Chaoyang Group di daerah tersebut ternyata merupakan transaksi yang sangat menguntungkan. Lin Yi punya firasat jika hal ini terus berlanjut, ia akan lulus evaluasi sistem dalam waktu 1 atau 2 bulan dan daerah itu akan dianggap berhasil keluar dari kemiskinan. Dia juga bisa merasakan profesi berikutnya. Sekitar pukul 9 pagi, Lin Yi berkendara ke Lingyun Group setelah mengantar Ji Qingyan ke kantor. Dia langsung pergi ke kantor Qi Xianzhao. Presiden Lin. Melihat Lin Yi masuk, Qi Xianzhao berdiri untuk menyambutnya. Selama periode ini, Qi Xianzhao sedang mendiskusikan kapal kargo dengan Panem. Ia baru turun dari pesawat kemarin pagi. Namun Lin Yi tidak membiarkannya langsung bekerja dan memberinya hari libur tambahan. Apakah masih tidak ada jalan keluar dari kekacauan ini? Qi Xianzhao menggelengkan kepalanya. Mereka mengutip alasan keselamatan sebagai alasan untuk tidak mengizinkan kapal kami berlayar. Saya sudah mencoba semua metode tetapi tidak berhasil. Apakah tekanan di tingkat nasional tidak berhasil? Tidak, karena alasan yang mereka berikan cukup meyakinkan dan dapat dibenarkan. Kita tidak punya cara untuk melawannya. Petik 1 petik 2. Bab 1589. Solusinya. Jika mereka memiliki kendali dalam masalah ini, kita akan berada dalam posisi yang sulit. Mereka harus bersikap masuk akal dalam segala hal. Mereka harus melakukan segala sesuatunya secara logis, sehingga mereka tidak bisa menggunakan kekerasan. Tapi saya rasa alasannya masih agak mengada-ada. Ini hanya kemungkinan teoretis. Qi Xianzhao juga dipenuhi amarah. Tidak mudah membuat orang jujur seperti dia marah sampai seperti ini. Awalnya, ketika kami belum memasuki musim kemarau, mereka hanya memanfaatkan ketidakmungkinan teoretis untuk mencegah operasi tradisional kami. Sekarang setelah kami resmi memasuki musim kemarau dan kemungkinan teoretisnya meningkat, sikap mereka menjadi semakin tegas. Jelas mereka hanya ingin mempermainkan kami. Menurut Anda, bahkan di musim kemarau, kemungkinan kapal barang kandas hanyalah sebuah teori, bukan? Ya, kata Qi Xianzhao. Apakah ada kapal kargo jenis yang sama yang melintas saat Anda berada di sana? Qi Xianzhao menggelengkan kepalanya. Tidak. Kapal-kapal lain memiliki kapasitas yang jauh lebih rendah, tetapi saya tetap merasa ini bukan alasan. Setelah berlabuh sekian lama, biaya dan pengeluaran kapal menjadi sangat tinggi. Bisnis ini memang tidak menguntungkan sejak awal. Jika terus berlanjut, kami harus membayar setidaknya 10 juta yuan. Jika tidak ada yang mencurigakan, aku tidak keberatan memberi mereka sedikit kompensasi, kata Lin Yi. Tapi dipaksa berlabuh itu agak memalukan. Apa kau sudah mempertimbangkan rute lain? Kalau kita tidak menggunakan terusan Panem, kita terpaksa melewati Oguai dan Argenia. Akan lebih mahal dan lebih berbahaya melewati Samudra Pasifik dengan cara ini. Ini bukan rute yang logis. Begini saja. Hubungi 2 kapal barang yang lebih kecil, muat kargo secara terpisah, dan kirim kembali melalui terusan Panem.
Itulah satu-satunya pilihan untuk saat ini, kata Qi Xianzhao. Tapi aku masih tidak bisa menerima ini begitu saja. Aku terus merasa seolah-olah mereka sengaja menyerang kita. Mungkin ada konflik kepentingan lain yang terlibat. Kita hanyalah korban. Dengan kata lain, ini bencana alam, kata Lin Yi. Apa kata pepatah itu lagi? Kalau kamu nggak tahan, belah kakimu dan nikmati dalam diam. Qi Xianzhao tersenyum penuh arti. Saya pernah mendengar lelucon ini sebelumnya, haha. Meskipun dia orang jujur, dia tetaplah seorang pria. Dia pernah mendengar lelucon kotor seperti itu sebelumnya. Kalau begitu, jangan terlalu banyak berpikir. Bicaralah lebih keras. Aku tidak ingin melihatmu depresi lagi. Lin Yi tidak peduli dengan kesepakatan ini. Dia hanya perlu mengirimkan barang dengan aman. Masih ada beberapa juta keuntungan yang bisa diraih. Jika mereka mengurangi kerugian tepat waktu dengan melakukan ini, uang yang hilang akan tertutupi oleh keuntungan beberapa juta ini. Mereka tidak akan merugi. Lin Yi berdiri dan menepuk bahu Qi Xianzhao. Kita serahkan saja urusan ini pada bawahan. Menjelang tahun baru, kalian harus istirahat dan bersantai. Cari tempat untuk bersenang-senang. Perusahaan akan menanggung biaya kalian. Terima kasih, Presiden Lin. Qi Xianzhao tersenyum sambil membuat 2 cangkir kopi dan menyerahkan satu kepada Lin Yi. Rapat tahunan perusahaan akan segera dimulai. Presiden Lin, apakah Anda ingin naik ke panggung dan menyampaikan presentasinya? Saya dengar dari Presiden Tian bahwa ada beberapa karyawan yang masih belum mengenal Anda. Menunjukkan wajahku di depan umum bukan untukku. Pergilah, ganti saja tempatku. Kurasa aku takkan punya kesempatan. Qi Xianzhao tersenyum dan mengangkat bahu. Yuan mengajukan diri untuk mengambil alih peran ini. Sudah kuduga. Dia pasti akan buru-buru memanfaatkan kesempatan ini untuk pamer. Qi Xianzhao tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Konon, musuhlah yang paling mengenalmu. Kalimat inilah yang paling tepat untuk menggambarkan Presiden Lin dan Yuan. Pada hari-hari berikutnya, saat tahun baru mendekat, suasananya menjadi semakin meriah. Baik mal maupun supermarket dipenuhi barang-barang yang berkaitan dengan tahun baru, meningkatkan semangat liburan. Orang-orang larut dalam kegembiraan liburan yang akan datang. Tuan Lin, bagaimana menurutmu tentang gaun baruku? Ji Qingyan berdiri di lantai 2, menunjukkan gaun merah di tangannya kepada Lin Yi. Meskipun warnanya agak meriah, bukankah terlalu formal? Mungkin kurang cocok untuk dipakai sehari-hari, dan bukankah ini agak terlalu pagi untuk cuaca seperti ini? Lin Yi tidak pernah merasakan apapun tentang pakaian Ji Qingyan. Pertama, dia cantik dan bisa memakai apa saja. Kedua, pakaian Ji Qingyan merupakan pakaian berkualitas tinggi, dan dia hampir tidak mungkin salah dalam hal pakaian. Namun, Lin Yi tidak mengatakan bahwa dia terlihat bagus dalam segala hal. Itu terlalu asal-asalan. Berbagai pandangan dan pendapat pun mengemuka, menunjukkan bahwa ia membuat pertimbangan serius terhadap isu tersebut. Besok malam adalah pertemuan tahunan kedua perusahaan. Saya harus naik panggung untuk berbicara, jadi saya harus berpakaian formal. Kalau begitu, aku mengerti. Ini cocok untuknya. Hehe, kalau begitu aku akan memakai ini. Kamu juga akan naik panggung besok, kan? Aku akan ambilkan jas untukmu. He Yuan mengambil peran itu sendiri. Dia tidak memberiku kesempatan untuk menerimanya. Ji Qingyan tersenyum. Kepribadian Yuan memang seperti ini. Tapi, dengan gayamu, bahkan jika Yuan tidak berkelahi denganmu, kau tidak akan naik panggung untuk berbicara, kan? Melihat Lin Yi, Ji Qingyan tertawa lebih keras. Biasanya pengantin baru yang malu untuk datang. Kok CEO Lin kita yang terhormat juga merasa begitu? Maksudku, aku hanya punya 2 organ ini untuk membedakan bagian depan dan belakangku, tidak seperti Presiden Ji kita yang terhormat, yang sudah memakai ukuran 36D, dan punya harga diri untuk pamer. Tentu saja aku malu untuk maju. Tapi menurutku aku tidak sebesar dulu lagi, karena berat badanku baru saja turun. Ji Qingyan tidak merasa ragu untuk membicarakan topik ini di depan Lin Yi. Jawabannya sederhana, kan? Menurut bukti ilmiah, payudara akan membesar kalau dipijat. Tapi kamu nggak ada kegiatan besok, kan? Ikut aku. Aku bakal bosan kalau sendirian. Setelah menyelesaikan masalah dengan Lin Yi, Ji Qingyan berbalik dan kembali ke ruang ganti, bersiap untuk mencari pakaian lain yang akan dikenakannya besok. Keesokan paginya, setelah mengantar Ji Qingyan, Lin Yi pergi ke tempat licuhan. Tahun baru tinggal seminggu lagi. Dia akan mengajaknya keluar untuk membeli beberapa pernak-pernik tahun baru. Kamu tidak perlu selalu datang kepadaku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Licuhan menatap Lin Yi dengan tatapan lembut, seperti mata air yang jernih. Aku benar-benar harus mengurus ini sendiri.
Tak ada yang bisa mengurusmu lebih baik daripada aku. Sudut bibir Li Chuan melengkung membentuk senyuman menawan. Pagi harinya, ia menemani Li Chuan ke mall untuk membeli beberapa pernak-pernik tahun baru sebelum mengantarnya pulang. Setelah itu, ia berkendara ke Hotel Peninsula. Awalnya, dia berencana pergi ke Chaoyang Group dan menuju ke sana bersama Ji Qingyan. Setelah panggilan telepon, Ji Qingyan bilang dia akan pergi bersama He Yuan. Ketika mereka berdua datang bersama, Lin Yi akan datang sendiri. Melihat Lin Yi, Wang Tianlong berjalan seperti antek. Presiden Lin, saya punya kabar baik untuk Anda. Bab 1590. Aku akan membeli dulu. Serius, ekspresi wajahmu mengingatkanku pada teman sekamarku saat kuliah. Apakah karena aku berganti ke setelan baru dan aku terlihat lebih muda? Tidak juga. Waktu teman sekamarku nonton film laga, ekspresinya sama bersemangatnya denganmu, tangan kiri berakselerasi, tangan kanan maju cepat, seolah-olah dia sudah menyatu dengan surga. Memang, Presiden Lin, kita semua memiliki jiwa yang sama. Baiklah, hentikan. Kau membuatnya terdengar seperti kita akan menggulingkan sebuah dinasti, sela Lin Yi. Saya sudah mengundang banyak selebritas ke pesta ini, dan mereka sudah menginap di hotel. Namun, manajer beberapa selebritas wanita datang mencari saya. Presiden Lin, coba tebak apa yang terjadi. Saya tidak bisa menebak. Mereka sepertinya punya motif tersembunyi. Mereka bertanya tentangmu secara tidak langsung. Dari pengalamanku, para selebritas wanita itu sepertinya punya pemikiran tertentu tentangmu. Pada titik ini, Wang Tianlong terkekeh, tampak sangat menjijikkan. Bagaimana kabarnya, Presiden Lin? Apakah Anda juga sependapat? Saya bersedia memimpin dan membantu Anda menyampaikan pesan. Kamu harus tahu kalau pesta tahunan malam ini disiapkan oleh Lingyun Group dan Chaoyang Group bersama-sama. Pacarku juga akan datang. Kamu yakin mau membantuku mengatur semuanya? Wang Tianlong mengungkapkan ekspresi penuh pengertian. Seperti kata pepatah, di rumah saja bendera merah berkibar, di luar saja bendera warna-warni berkibar. Sebagai orang sukses, seseorang seharusnya tidak menjalani hidup yang monoton. Kapanpun ada peluang, raihlah. Dan jika tidak ada, ciptakan dan raihlah. Lin Yi menepuk bahu Wang Tianlong dan berkata dengan sungguh-sungguh. Ada lowongan untuk manajer umum di perusahaan. Saya akan merekomendasikan Anda. Sulit bagi Anda untuk tetap menjadi manajer di hotel. Lin Yi benar-benar merasa bahwa Wang Tianlong sangat berbakat. Saat orang lain menjilatnya, Lin Yi bahkan tidak menanggapi mereka dengan serius dan mengabaikan mereka. Namun, Wang Tianlong berbeda. Mendengarkan sanjungannya terasa lebih nyaman daripada dipijat dengan akhir yang bahagia. Suasana hatinya membaik dengan cepat. Terima kasih atas niat baik Anda, Presiden Lin. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja di bawah Anda. Belikan saya makanan saja. Saya tidak meminta imbalan lebih. Petik 2. Ini sungguh bagus. Lupakan saja para selebriti wanita, mereka sulit diatur jika mereka terus-terusan bergantung padamu, kata Lin Yi. Tapi aku bisa meminjamkanmu gelar Presiden Grup Lingyun. Kau bisa menggunakannya untuk menipu orang lain. Hasilnya tetap bergantung pada kemampuanmu sendiri. Tidak, tidak, tidak. Dengan citraku, aku benar-benar tidak cocok untuk ini. Kalau begitu, jangan bicara omong kosong. Bersiaplah. Kalian semua harus naik panggung nanti. Baik, Presiden Lin. Setelah Wang Tianlong pergi, Lin Yi tidak melakukan apapun dan bersiap memasuki tempat tersebut. Namun, sebelum dia sempat melangkah beberapa langkah, dia melihat Yan Qi keluar dari lift. Cuacanya lebih hangat, dan pakaian Yan Qi jauh lebih longgar. Rok berekor hitam dengan desain pinggang yang diikat memberikan kesan tegas pada penampilannya, sekaligus melembutkan penampilannya secara keseluruhan. Pada saat yang sama, Yan Qi juga melihat Lin Yi dan senyum mengembang di wajahnya. Kamu orang sibuk. Kenapa kamu di sini? Pada akhirnya, ini adalah rapat tahunan perusahaan. Sekalipun saya tidak naik panggung, saya harus datang dan menghadirinya. Yan Qi menatap Lin Yi dengan misterius. Pertemuan tahunan hari ini diadakan oleh perusahaanmu dan Chaoyang Group. Kalau tidak salah ingat, Presiden Chaoyang Group seharusnya pacarmu, kan? Yan Qi berpura-pura tenang dan terbatuk beberapa kali. Kalau begitu aku harus menjaga jarak darimu. Kalau istri pertama melihat ini, situasinya akan buruk. Jangan katakan hal-hal yang tidak berguna itu. Lin Yi tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Dia belum pulang kerja. Dia baru akan ke sini nanti. Jika kamu memberitahuku lebih awal, aku tidak akan terlalu khawatir. Mau kemana? Bukankah kamu yang bertanggung jawab atas acara malam ini? Ngomong-ngomong, saya sudah mendapatkan pengakuan sekarang, dan perusahaan kami punya personel khusus untuk masalah seperti itu, kata Yan Qi.
Jika bukan karena acara perusahaan Anda, saya tidak akan datang hari ini. Baiklah, terima kasih banyak, kata Lin Yi sambil tersenyum. Apakah kamu akan pergi sekarang? Tidak, jawab Yan Qi. Aku dengar dari seseorang kalau ada toko terkenal di dekat hotel yang menjual kue beras ketan. Aku ingin membelinya. Kamu tahu di mana? Mau ikut denganku? Ayo pergi. Jiqingyan juga suka makan makanan seperti ini. Lin Yi sering membelikannya, jadi dia cukup mengenal toko itu dan tiba dalam beberapa menit. Toko kecil itu terletak di sebuah gang di jalan belakang. Toko itu tidak besar dan dikelola oleh sepasang suami istri tua. Anak muda, kau di sini lagi. Karena sering datang ke sini untuk membeli dari mereka, Lin Yi sudah menjadi pelanggan tetap di sini dan sangat akrab dengan pasangan tua itu. Lin Yi tersenyum dan mengangguk, sambil melihat ke jendela pajangan. Mengapa yang tersisa begitu sedikit? Pasangan tua itu menjual kue beras ketan dalam 5 rasa, tetapi sekarang hanya stroberi dan jujube yang tersisa, dan jumlahnya pun tidak banyak. Kamu terlambat, kata lelaki tua itu. Kamu nggak punya nomor teleponku. Kalau lain kali kamu mau makan apa, telepon aku dulu ya, nanti aku simpan nomornya. Tentu saja. Lin Yi melihat sekeliling dan menyadari tidak banyak barang tersisa. Ia bersiap untuk membeli semuanya, dan pasangan itu pun bisa menutup kios mereka. Saya ingin setiap. Mengapa hanya sedikit yang tersisa? Sebelum Lin Yi sempat selesai berbicara, seorang gadis jangkung bergegas mendekat. Gadis itu mengenakan topeng, kacamata hitam, dan topi baseball, menutupi wajahnya dengan erat. Hal ini mengingatkan Lin Yi pada pria berpakaian hitam, dan dia merasakan dejavu. Ini dianggap bagus. Biasanya, jam segini kita sudah kehabisan stok, kata lelaki tua itu sopan. Hehe, aku sudah lama dengar tentang camilan lezatmu. Aku sering melihatnya di TikTok, jadi aku sengaja datang untuk membelinya hari ini. Tolong bungkus dan beritahu aku totalnya, jawab gadis itu. Dengan itu, gadis itu menyerahkan Luo Yuan. Pada saat itu, belum banyak orang yang membeli barang dengan uang tunai. Tidak bisakah kau melakukan itu, nona muda, kata lelaki tua itu. Anak muda ini datang lebih dulu, aku tidak bisa menceritakannya kepadamu. Gadis jangkung itu melirik Lin Yi. Berapa yang dia beli? Aku mau sisanya. Aku akan mengambil semuanya. Hah? Gadis jangkung itu tertegun. Apa kau sengaja melakukan ini? Apa hubungan aku membeli sesuatu denganmu? Gadis jangkung itu mengabaikan Lin Yi dan berkata kepada lelaki tua itu. Meskipun dia datang lebih dulu, mereka harus menjualnya kepadaku karena akulah yang memberimu uangnya lebih dulu. Gadis jangkung itu tidak ingin berbicara tentang moral lagi. Dia sudah susah payah datang jauh-jauh dari Yanjing hanya untuk mencicipi kue beras ketan mereka. Dia tidak mau melewatkannya. Dengan baik. Orang tua itu tergagap, tidak tahu harus berbuat apa. Dilihat dari penampilannya, lelaki tua itu adalah seseorang yang peduli terhadap kaum hawa. Karena dia seorang gadis, dia terlalu malu untuk menolaknya. Kenapa kita tidak memberikannya saja padanya? Aku akan membelinya lain kali, kata Yan Qi. Kenapa hari lain? Lin Yi berkata, aku datang lebih dulu, jadi tentu saja aku yang beli duluan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.